induksi Faraday atau GGL induksi, rumus GGL induksi, ini dibaca GGL ya. GGL induksi rumusnya adalah min N d flux per dt. Dibacanya flux ya. Atau induksi, GGL induksi sama dengan min N delta flux per delta T. Jadi D itu turunan, ini turunan ya. Di kelas ini kelas 12 sudah belajar turunan, ini delta itu selisih. Jadi tergantung soalnya mau diturunkan atau pakai selisih. GGL induksi in bahan flux magnetik, dt waktu yang diperlukan, B induksi magnetik, A luas bidangnya. Nah, nilainya flux magnetik itu kemarin waktu belajar induksi magnetik sudah saya kasih rumusnya, BA B dot A atau BA cos theta. Nah, nanti kalau nggak ada sudutnya cuma BA saja ya. Kalau sudutnya nggak ada, cuma BA saja, nggak ada cosnya nggak ada. GGL induksi sama dengan min D flux per dt sama dengan min BLV. Ya, nanti kalau rumus ini dipakai, ya, itu penggunaannya untuk ini. Ya. Induksi atau GGL induksi, V kecepatan penghantar, V-nya itu kecepatan, B itu medan magnetik, L panjang kawatnya, ya. Terus nanti bisa juga GGL induksi maksimum sin omega T atau NBA omega. Jadi rumus GGL itu ini 1, ini 2, ini 3. Ini kalau yang maksimum ini NBA omega. Nah, di sini yang khusus gambar ini, ya, gambar ini, kalau tanda titik itu medan magnetnya keluar bidang, keluar dari kertas atau menuju kita, yang menuju wajah kita. Kalau tanda silang nanti masuk bidang, masuk atau menembus bidang. Maksudnya menembus itu apa? Menembus atau masuk ke kamu, kalau kamu pakai laptop, masuk ke laptop. Kalau keluar bidang itu berarti keluar dari laptop kamu kalau pakai laptop. Atau kamu pakai HP, berarti kalau keluar itu keluar dari HP. Kalau masuk itu menuju ke HP, menembus bidang. Nah, ini menggunakan aturan tangan kanan. Coba perhatikan ya. Menggunakan aturan tangan kanan. Coba ya. Di sini ya. Di sini ada aturan tangannya sudah ya, jelas ya. Ini pakai tangan kanan gini. Ya. Ibu jari V, 4 jari B, medan magnet B, 4 jari B, menampar I. Harusnya I menampar. Ibu jari V, 4 jari B, 4 jarinya B, 4 jari B, menampar I. Kita tampar I. Ya, jelas ya. Jadi ini V, ibu jarinya V. Ya, ibu jari V, 4 jari B, terus menampar I. Menampar I. Kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah gerakan kawat, V-nya. 4 jari menunjukkan arah medan magnetnya, dan harus keluar dari telapak tangan, menamparnya I. Nanti pakai juga V sama I kali R. Boleh di screenshot dulu sebelum lanjut ke soal. Udah ya, kita lanjut ke soalnya ya. Udah di screenshot ya. Sebuah kumparan dihubungkan dengan lambatan R sebagai berikut. Jadi ketika kutubnya utara, kita lihat, ketika arus listrik mengalir dari K melalui G ke L, jarum galvanometer akan bergerak ke kanan. Jadi ini ketika arusnya mengalir, ini galvanometer G-nya ini menyimpang ke kanan, bergerak ke kanan, sana. Ya, apabila kutub utara magnet didekatkan lalu dijauhkan dari kumparan, ya, ketika didekatkan dia menyimpang ke kanan, ya, didekatkan menyimpang ke kanan, lalu dijauhkan dari kumparan. Jadi kalau didekatkan menyimpang ke kanan, berarti kalau dijauhkan menyimpangnya ke kiri, ya. Jadi kebalikannya. Apabila kutub utara magnet didekatkan lalu dijauhkan, jadi menyimpang ke kanan, habis itu menyimpang ke kiri, terus diam, ya. Menyimpang ke kanan lalu diam, jawabannya B. Sorry, menyimpang ke kiri, kan ke kanan sudah tadi. Galvanometer bergerak ke kanan, ya. Jarum galvanometer ke kanan, habis itu ke kiri diam, ya, ke kiri lalu diam, jawabannya A. Jadi pertama menyimpang ke kanan tadi toh, terus nanti kalau dijauhkan nanti menyimpang ke kiri. Jadi dia berlawanan. Terus diam. Udah screenshot dulu.
Ini saya ambil dari assessment 2. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan faktor-faktor satu kuat arus, dua jumlah lilitan, A luas bidang, A hambatan. Faktor yang mempengaruhi GGL. GGL tadi rumusnya E sama min N di flux per dt. Juga E sama dengan min N BA omega. E sama dengan min BLV. Terus tidak ada, ya, tidak ada. Jumlah lilitan itu N. Betul. Luas bidang kita cek dulu. Hambatan kumparan ini tidak ada. Luas bidang itu dari deflux ini. Ya, fluxnya tadi kan B kali A. Jadi ada luasnya. Jadi fluxnya ini BA cos theta tadi kan. Nah, B kali A. Ada luas. Ya, berarti ini betul. Jadi dapatnya 2 dan 3. Terus ini juga ada, ini luas. Atau pakai rumus ini, yang ke ini bisa nih. Rumus ini. Ini N jumlah lilitan. A luas, langsung pakai ini malah gampang nih. Bisa pakai ini, bisa pakai ini rumusnya. Jadi faktornya adalah lilitan, luas, induksi magnetik di sini nggak ada, omega kecepatan sudut nggak ada. Jadi yang bisa 2 dan 3. Screenshot dulu. Sudah. Kalau udah di screenshot Bapak lanjut. Sepotong kawat menembus medan magnet homogen secara tegak lurus. Laju perubahan flux yang terjadi adalah laju perubahan flux, ya. Berarti delta fluxnya itu dapatnya 54 Weber per second. Jika laju perubahan fluxnya menjadi 24, berarti delta flux kedua itu sama dengan 24 Weber per second. Ini pertama. Perbandingan antara GGL induksi sebelum dan sudah, berarti perbandingan E1 banding E2. E itu adalah min N D flux, ya. Delta flux per delta T boleh, pakai D juga boleh. Dibanding min N delta flux per delta T. Ini 1, ini 2. Nah, N-nya dicoret saja, min-nya juga dicoret, delta T dicoret. Jadi tinggal delta flux 1 banding delta flux 2, 4. Saya bagi 9, dapat, saya bagi 6, itu 9. Saya bagi 6, itu 4. Jadi ini saya bagi 6. Jadi 9 banding 4. Ya, screenshot dulu nomor 3. Kalau sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Medan magnet homogen diarahkan tegak lurus mendekati sebuah kumparan yang dihubungi dengan sumber tegangan. Kumparan terdiri atas 400 lilitan. Jadi N itu 450 lilitan. Dan berbentuk persegi 4 dengan panjang sisi segi 4 itu persegi, ya. Ya, berarti ini sisinya, ya. Sisinya adalah 12 cm, ya. Jadi kalau mencari luasnya itu sisi kali sisi. Berarti luasnya ini adalah 12 cm kali 12 cm. Hati-hati, 12 per 100 kali 12 per 100 meter. 144 per 10.000. Atau saya tulis 144 kali 10 min 4 meter. Jika selama 1,5 sekon terjadi perubahan induksi, berarti delta T-nya adalah 1,5 sekon, selisih waktunya delta T waktu, ya. Dan perubahan induksi magnetik, ya, perubahan berarti delta induksi magnetik itu delta B. Delta B-nya adalah 0,65 Tesla dikurangi 0. Jadi delta B perubahan induksi magnetik B itu 0,65 Tesla. Hambatan totalnya adalah 1,8. Jadi R-nya adalah 1,8 ohm. Pernyataan berikut ini yang benar adalah perubahan flux. Ya, kita cek yang A, delta flux. Tadi rumusnya adalah, ya, B kali A. Pakai cos, ya. Cosnya nggak dipakai, nggak ada sudut. B kali A. Nah, ini karena perubahan flux berarti ini pakai delta B. Delta B kali A. Ya. Berarti sama dengan delta B-nya 0,65 kali A-nya adalah 144 kali 10 pangkat min 4.
Ini kalau kita hitung 144 kali 0,65 dapatnya adalah 93,6 kali 10 pangkat min 4 Weber. Berarti jawaban A ini salah. Jawaban B mendekati benar, tapi ini kurang tepat. 10 pangkat min 6. Ini juga salah. Harusnya 93,6 kali 10 pangkat min 4 Weber. Ini 93,6 saja, berarti B salah. Ya, berarti A salah, B salah. GGL induksinya. Kita cari cek yang Cn delta flux per delta T. N-nya adalah 450. Delta flux dari jawaban A tadi 93 kali 93,6 kali 10 min 4 per delta T-nya adalah selisih waktunya 1,5. Nah, ini kalau kita hitung 93,6 kali 450 dibagi 1,5 dapatnya adalah ini E-nya ini dapatnya min-nya nggak usah dia ya, kali 10 pangkat min 4 volt. Berarti ini E-nya ini min itu 2,808 volt. Min-nya nggak usah diperhatikan, itu hanya menunjukkan arahnya. Berarti C benar, 2,808 volt. Berarti D salah, BGL-nya ini tidak. Arus induksinya coba kita cek yang E. E arus induksi I sama dengan V dibagi R. Ini boleh diganti E per R. E-nya ini 2,808 dibagi R-nya itu 1,8 ohm ini R-nya. Jadi ini kalau dibagi 2,808 dibagi 1,8 dapatnya 1,56 ampere. Maka jawaban E ini salah. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 4. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah magnet dikelilingi kumparan memiliki 140 lilitan. Jadi N-nya itu 140 lilitan. Saat dialiri arus, perubahan flux magnetiknya fluxnya adalah 5T kuadrat min 3T plus 12. GGL induksi pada 5 ini berapa? Coba rumus GGL yang ditanyakan GGL induksi. Berarti E-nya ini berapa? E sama dengan min N deflux ya, karena ini pakai turunan deflux per dt. Jadi E sama dengan min N deflux. Fluxnya adalah 5T kuadrat min 3T plus 12 per dt. E-nya saya masukkan, E-nya berapa ini? E-nya 140. E sama dengan min 140. Ini diturunkan, kan udah belajar turunan. Kelas 12 sudah belajar turunan, baru saja belajar turunan. Ini diturunkan aja nih. Ya. 5 kali 2 berarti 10T. 2 kurangi 1 berarti 1, nggak usah ditulis. Min 3T, 3T kalau diturunkan, 3T diturunkan 3, 12 diturunkan 0. Ya, jadi per dt itu langsung turunannya. Berarti E sama min 140, 10T min 3. Ya, ini kali ini. Minnya biar di luar. Ya, min itu hanya arah 100 T min ini dikali berapa? 140 kali 3 dapatnya 420. Nah, sekarang mintanya ini E pada saat T plus 0,75. Berarti min 1400 T-nya diganti T plus 0,75 min 420 kayak gini. Jadi min kurung ini kali ini 1400 T ditambah 1400 kali 0,75 dapatnya 1050 min 420. Jadi min 1400 T ya dikurang 420 dapatnya positif 630. Nah, kita ambil yang di dalam kurungnya saja, satuannya volt. Min-nya nggak usah dikalikan, minus itu hanya arah, di sini bukan plus minus ya. 1400 plus 630 jawabannya C. Silakan di screenshot dulu nomor 5. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini menggunakan tadi. Kawat P sepanjang 25 cm, berarti L-nya sama dengan 25 cm, berarti 0,25 meter.
digeser ke kanan, V-nya ke kanan ya. Ini V-nya ke kanan ya, ke kanan di gambar berikut. Jika induksi magnetiknya adalah B-nya adalah 0,2 Tesla, besar GGL dan arah arusnya kemana? Ya, kita cari GGL induksinya E sama dengan min B L V. Min B, B-nya adalah 0,2 kali L, L-nya 0,25 kali V 4. Jadi E ini kan 0,25 kali 4 itu 1 kali 0,2 jadi ya min 0,2 volt. Jadi jawabannya ini 0,2 volt. Cari yang 0,2 berarti ini salah, ini salah, ini salah. Antara A dan B. Terus mencari arah arusnya coba menggunakan aturan tangan kanan tadi. Saya ambil dulu ya. Saya copy ya ini. Coba yuk diperhatikan. Menggunakan aturan tangan kanan ya, menggunakan aturan tangan kanan ya. Coba perhatikan nggak aturan tangan kanan. V-nya kan ke kanan, berarti ibu jarinya ke kanan. Kan ibu jari itu V. Ibu jari ke kanan, ibu jarimu ke kanan karena V-nya kanan. Terus B-nya ini tanda silang. Ini B ya. B ini tanda silang. B itu tanda silang itu menembus bidang atau masuk bidang. Berarti B-nya itu 4 jarimu menuju laptop, menuju laptop, menuju laptop, atau menuju HP kalau kamu pakai HP, menuju ke laptop. Berarti ibu jarimu ke kanan, ya ibu jarimu ke kanan, 4 jarimu menuju laptop, namparnya kemana? Namparnya ke atas. Jadi ini namparnya ke atas, berarti arusnya itu ke atas. Namparnya itu arus, berarti arusnya ke atas. Arusnya ke atas. Berarti I-nya ini ke atas. Jelas ya? I-nya ini ke atas. Ya, I-nya ke atas. Nah, berarti ke atas itu dari Q ke P. Dari Q ke P. Berarti dari Q ke P harusnya. Jadi jawabannya B. Harusnya ke atas dari Q ke P. Silahkan di screenshot dulu. Ini di assessment 2 itu nggak ada soal seperti ini. Saya ambil dari LKS lama biar kamu paham. Karena ini biasanya sering keluar. Saya ambil dari LKS lama. Saya gabungkan dengan LKSmu baru. Di LKSmu baru itu nggak ada yang gambar kayak gini, nggak ada. Jadi screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Ini soal yang sama, model seperti ini, biar kamu paham. Rangkaian kawat PQRS terletak dalam medan mana yang kuat medannya atau B-nya. Jadi B-nya ini 0,5 Weber per meter persegi itu berarti 0,5 Tesla, boleh disingkat Tesla. Ini panjang kawatnya 50 cm, berarti L-nya 50 cm, berarti 0,5 meter. Kemudian apabila kawat digeser ke kanan, berarti ini digeser second, ini 4 nih jelas nih 4. Jadi V-nya 4 cm, meter per second. Arah gerak listrik induksi terjadi sebesar GGL induksinya arahnya arusnya dari mana ke mana. Berarti kita cari E sama kayak tadi min B kali L kali V. Berarti min 0,5, L-nya 0,5 kali V-nya 4. Jadi 0,5 kali 0,5 kali 4 itu dapatnya 1. Min 1 volt. Jadi intinya 1 volt. Berarti yang ini salah semua. Nah, menentukan arahnya tadi mirip kayak tadi. Ini kan juga sama sebenarnya gambarnya ya. Cuma ya, menentukan arahnya coba diperhatikan. Sama kayak tadi, V-nya ke kanan. Berarti ibu jarimu ke kanan. 4 jarimu, tanda silang itu berarti 4 jarimu menembus bidang atau menuju bidang, menuju laptop, menuju HP. Terus ini tamparannya ke atas.
Karena ini medan magnetnya sama ya, menampar ke atas. Berarti arusnya ke atas. Ya, arusnya ke atas. Arusnya ke atas, I-nya ke atas. Arus ke atas, berarti dari B ke A. Ya, dari B ke A. Ya, jawabannya D. Dari B ke A arusnya. Ya, screenshot dulu. Screenshot dulu. Jadi screenshot ya, udah ya. Oh, dari screenshot kita lanjutkan lagi. Sekarang induktansi L. Untuk mencari GGL induksi, jika diketahui induktansi, E sama dengan min L DI per dt. Kalau tadi di teori sebelumnya itu E itu min N d flux per dt. Terus kemudian E sama dengan min N, apalagi tadi, min N atau BA omega. Yang ketiga tadi rumusnya adalah E sama dengan min BLV. Nah, sekarang yang berikutnya E itu sama dengan min L DI per dt. Ya, DI per dt itu turunan arus, besar perubahan arus setiap waktu. L induktansi diri satuannya Henry, ini GGL induksi E. Ya. Untuk selenoida, untuk mencari L induktansi dirinya, itu mu 0 N kuadrat A per L. Ya. Apabila kumparan diisi dengan bahan yang memiliki permeabilitas mu R, induktansi kumparan jadi mu R mu 0 N kuadrat A per L. Untuk toroida, jadi kuadrat A per 2 pi A tadi tergantung soalnya yang mencari selenoida atau toroida. Kemudian energi yang tersimpan adalah W setengah LI kuadrat. N jumlah lilitan, L panjang selenoida, A jari-jari, nanti kalau toroida pakai jari-jari, flux magnetik I kuat arus mu 0, permeabilitas ruang hampa, nilainya 4 pi kali 10 L induktansi kumparan, A luas penampang, W energi. Terus kita lanjutkan lagi. Sekarang koil Tesla adalah transformasi sistem resonansi menggunakan udara sebagai inti. Ini rumusnya induktansi koil. M sama dengan mu 0 N1 N2 per A per L. M itu dari induktansi koil Tesla. M-nya ini itu sama dengan L ya, sama. Satuannya Henry. N1 jumlah lilitan keluaran 1, N2 jumlah keluaran 2, A luas penampang, L panjang koil Tesla. Jadi M sama dengan L. Nah ya, kita lanjutkan ke soal. Ini saya ambil dari assessment 2, terus kita tambahkan dari LKS yang lama. Arus listrik di dalam induktor 75 mH berubah-ubah dengan persamaan I. Jadi gini, diketahui L, L-nya 75 mH, berarti 75 kali 10 pangkat min 3 Henry. Persamaan 8T. Nilai GGL induksi dalam induktor bernilai 0, berarti ketika GGL itu nilainya 0, itu waktunya berapa? Nah, kita tulis rumusnya E sama dengan min N DI per DT. Nah, DI per DT itu sama dengan turunan pertama. Nah, kita kan udah belajar turunan pertama ya matematika, ya. Cuma di sini tidak ada apa namanya DI-nya, Bu. Bapak salah nulis ini. Ini salah nulis sini maksudnya. Turunan pertama dari I. Jadi DI dari I ini DI per DT itu berarti turunan pertama I. Coba turunkan. Ini kalau diturunkan berapa ini turun? Berarti 1,2 kali 2 T ya. T-nya berkurang 1, 2 dikurangi 1 T. Min 8T turunannya adalah min 8. Jadi turunan pertamanya ini 2,4 T min 8. Nah, ini adalah sama dengan DI per DT. Ya, DI per DT-nya. Ini sama dengan DI per DT. Nah, ini masuk ke sini. E sama dengan min N. N-nya ada nggak? Tidak. Ya, min rumusnya bukan min N ya, min L.
Jadi kan min L DI per dt, min L DI per dt. Nah, L-nya adalah 75 kali 10 pangkat min 3. DI per dt-nya adalah 2,4 T min 8. Ya, E-nya bernilai 0. Ya, sama dengan ini minnya dihilangkan aja ya. Karena min itu hanya menunjukkan arahnya, jadi dihilangkan aja. 75 kali 10 pak min 3 kali 2,4 T min 8. Ya, berarti gini aja. Ini pindah ke sini, nggak usah dikali. Jadi kan 0 dibagi 75 kali 10 pak min 3 sama dengan 2,4 T min 8. 0 dibagi ini kan 0. Sama dengan 2,4 T min 8. Saya tulis lagi di sini. Jadi 0 sama dengan 2,4 T min 8. Ini pindah ke sini. Jadi 8 sama dengan 2,4 T. T sama dengan 8 dibagi 2,4. T-nya berapa? 8 dibagi 2,4. Dapatnya adalah 3,33333. 3, C. 3,333 second. Mana ini yang paling dekat? Paling dekat ini. Dah, silahkan di screenshot dulu. Kalau kamu kalikan 7,5 kali 10 pangkat 3 dulu, nanti jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Silahkan di screenshot dulu. Ini 3,3333. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Ya, lanjut lagi. Kabel spiral. Spiral itu berarti, kalau spiral itu kayak gini. Berarti ini selenoida. Kabel spiral diameternya D sama dengan 1,2 cm, berarti jari-jarinya 0,6 cm, berarti jari-jarinya 6 kali 10 per 2, ditambah nolnya ini depan, berarti 6 kali 10 3 meter. Memiliki jumlah lilitan N sama dengan 250 lilitan apabila panjang kabel saat tidak diregangkan L-nya adalah 20 cm, berarti 0,2 meter, induktansi di L-nya. Nah, ini mu 0-nya 4pi kali 10 7. Nah, kita cari rumusnya yang selenoida. Karena spiral itu selenoida nih. Ya. Nah, rumusnya ini. Nah, kita cari A. A-nya ini kan bentuknya kabelnya itu, penampangnya itu bentuknya lingkaran. Jadi penampang lingkaran, ya. Kan kabel itu kan gini. Nah, ini penampangnya ini lingkaran. Berarti luas lingkaran. Pi R kuadrat. Jadi A sama dengan Pi. R-nya berapa? R-nya 6 kali 10 min 3 dikuadratin. Jadi A-nya ini Pi kali 36 kali 10 min 6 meter persegi. Terus kita guna kali 10 min 7. Ya. N-nya itu 250 dikuadratin. 250 kali 250 karena dikuadratin. Kali A itu P kali 36 kali 10 min 6. Per L, L-nya berapa L-nya? L-nya 0,2 meter. 0,2 meter. Atau saya tulis ini 2 kali 10 min 1. 0,2 meter itu 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini saya ganti aja biar gampang itunya. 2 kali 10 pangkat min 1. Ya. Terus mana yang bisa dicoret? Ini 2 coret dengan ini 2. 10 pangkat min 1 dicoret dengan 10 pangkat min 7 berarti 10 pangkat min 6. Terus kita kalikan ya. Jadi saya tulis ulang dulu. 2pi kali pi jadi 2pi kuadrat. Ya, kali 250 kali 250 ya kali 36 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 10 pangkat min 12 ya.
Ini nolnya kita coret 2 ya. Nolnya kita coret 2 berarti ini 10 pangkat min ya, min 10 ya. 10 pangkat 12, 10 pangkat min 10. Terus kita hitung. 2 kali 25 kali 25 kali 36. 45. Ini enggak ada jawabannya ya. 45000 pi kuadrat kali 10 pangkat min 10. Jadi L-nya ini 4,5 pi kuadrat 10 pangkat min 6. Itu 2, 3, 4. Jadi L-nya ini 4,5 pi kuadrat 10 pangkat min 6 itu mikro. Mikro, ini kan Henry. Mikro Henry. Ya, jawabannya ini, tidak ada jawabannya. Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Kumparan terdiri atas 5 lilitan dililitkan pada toroida ideal 100.000 lilitan. Berarti, bentar ya. Bentar, ini saya turunkan aja soalnya. Kayaknya nanti panjang. Nah, kumparan memiliki lilitan pertama, N1-nya 5 lilitan, N2-nya adalah 1000 lilitan, ya. Jari-jari efektif berarti A-nya adalah 0,5 meter, luas penampang toroida A sama dengan 2 kali 10 min 3, dan arus listrik pada kawat toroida berubah jadi 7 ampere menjadi 9 ampere, berarti delta I itu 9 kurangi 7, berarti 2 ampere. Dalam waktu 1,6 detik. Pertanyaannya GGL induksi dalam kumparan tersebut E-nya itu berapa? Berarti ini ada N-nya 2, ya, ini pakai rumus yang ini. Pakai ini juga bisa nih, toroida. Toroida ini. Nah, cuma N-nya ini diganti N1 kali N2. Berarti ini L sama dengan mu 0. Karena N-nya ada 2 jenis, ini N1 kali N2 kali A per 2 pi A. Nah, jadi mu 0-nya 4 pi kali 10 Pak min 7. N1-nya 5, N2-nya 1000. Luasnya di sini 2 kali 10 pangkat min 3 per 2 pi A. A-nya adalah 0,5. Nah, ini coret dengan ini 2. Ini coret dengan ini 10. Ya. Terus lanjut, saya tulis dulu. Ya. Jadi L-nya ini 2 kali 10 kali 1000 kali 2 lagi kali 10 pangkat min 10. Jadi 2 kali 10 kali 1000 kali 2, 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 10. Nah, ini bisa kita coret nolnya 4. Ya, nolnya 4 berarti ini 10 pangkat min 6. Jadi L-nya ini 2 kali 2 jadi 4 kali 10 pangkat min 6 Henry. Nah, setelah ini baru kita cari GGL E sama dengan min L delta I per delta T, DI per DT, tapi diganti delta boleh. Ya, ganti delta boleh. Min 4 kali 10 min 6, delta I-nya tadi 2, 9 kurangi 72, per delta T-nya 1,6. Kita hitung. 4 kali 2, 8 dibagi 1,6, ya. 8 dibagi 1,6 dapatnya adalah 5. E-nya min 5 kali 10 pangkat min 6 volt. Ya, dibuat mikro sama dengan min 5 mikrovolt. Jawabannya 5 mikrovolt. Di sini memang tidak ada jawabannya. Bapak cek sang tadi, memang tidak ada jawabannya. Ini soalnya banyak tidak ada jawabannya. Tadi sebelumnya tidak ada jawabannya, ini tidak ada jawabannya lagi. Silakan di screenshot dulu. Kalau dari screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Selenoida sepanjang jadi L-nya 30 cm, berarti 0,3 meter.
mempunyai luas penampang dan jumlah lilitan. Luas penampangnya adalah 0,6 cm persegi, berarti ini 6 kali 10 min 3 meter persegi. Karena cm ke meter naik 2 tangga, satu tangganya 1000, hati-hati ya, ini satu tangganya kan 100, berarti kalau dua tangga 10 min 4 tambah 1 10 5 meter persegi. Jumlah lilitannya N sama dengan 80 lilitan. Jika dalam selenoida itu dialiri arus sebesar 75 mA, berarti arusnya I 75 mA, berarti 75 kali 10 pangkat min 3 ampere. W-nya tadi rumusnya apa? W sama dengan setengah LI kuadrat. Terus L-nya untuk selenoida ini, L-nya ini, ya, W setengah LI kuadrat. Kita cari L-nya dulu. Mu 0, 4pi kali 10 min 7. N-nya 80 dikuadrati 80 kali 80. A-nya 6 kali 10 min 5. Kemudian L. L-nya berapa? L-nya 0,3. Nah, 0,3 coret dengan 6 dapatnya 20. Ya, ini dalam bentuk pi ya. Berarti nolnya ini saya coret, nolnya 3 ini saya coret 1, 2, 3. Coret dengan ini 10 pangkat min 2. Ini nolnya kecoret ya. Jadi tinggal ngali 4 kali 8 kali 8 kali 2. Jadi L-nya adalah 512 ya. Pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 2 min 9. Ya. Nah, kita cari W-nya. L-nya sudah ketemu, cari W. W sama dengan setengah LI kuadrat. Setengah L, L-nya adalah 512 Pi kali 10 min 9 kali I-nya adalah 75 kali 10 min 3 dikuadrat, jadi 75 kali 75 kali 10 pangkat min 3. Kita hitung ya, 10 kali min 3 kali 10 pangkat min 3, karena 2 kali ya. Nah, ini tadi benar ya. Benar. Nah, yuk lanjut. Jadi 512 dibagi 2 setengahnya, dapatnya 256 kali 75 kali 75. Dapatnya ini W-nya ini 1.440.000. 1.440 kali 10 pangkat min 12. Ada pi-nya. Ya, karena min 9 kali min 9 kali min 3 jadi minusnya ini minus 15. Ya. Ya. Ini maju aja komanya. Jadi 1,44 maju 6 langkah, 1 2 3 4 5 6. Berarti dikurangi 6 ya, dikurangi 6. Jadi 10 pangkat minus 15 dikurangi 6 jadi minus 9. Ya, minus 9 Joule. Jadi 1,44 pi kali 10 minus 9 Joule. Berarti jawabannya A. Nah, sekarang soal nomor 5. Ini soal dari LKS lama. Kumparan punya nilai induktansi sebesar L-nya adalah 5 mH, berarti 5 kali 10 pangkat. Kita memiliki persamaan I-nya adalah 5 sin 400 T. Dalam satuan ampere besar GGL maksimum. Ya, GGL maksimum berarti E-nya. Ya, E-nya berapa? E sama dengan min L DI per DT. Nah, DI per DT itu kan sama dengan turunan pertamanya. Nah, kan kita sudah belajar trigonometri, turunan trigonometri, berarti ini keluar jadi 5 kali 4. Turunan sin itu apa? Coba tulis dulu. Turunan sin itu cos, jadi 5 cos 400T. Dikali turunan 400T, 400. 400 kali 5, jadi turunan pertamanya ini dapatnya 2000. 400 kali 5 kan 2000. Cos omega T, cos 400T. Nah, ini DI per DT. Jadi kita masukkan min
L 5 kali 10 min 3, DI per DT-nya adalah 2T. Nah, kalau cari E maksimum, kalau maksimum itu nilai cos itu 1. Nilai maksimumnya K1. Jadi ini min 5 kali 10 min 3 kali 2000. Nah, ini nolnya ini coret aja. Ini 10 min 3 dengan ini. Jadi min 10 volt. Kita ambil min-nya nggak usah ditulis min ya. Angkanya bulat, voltnya. Jadi ini kalau min ini salah ya. Dia bulat angkanya. Negatif tidak boleh. Jadi ambil positifnya 10 volt. Ya, screenshot dulu jawaban ini. Kita lanjutkan lagi soal yang ini. Kumparan dengan induktansi L 0,5 Henry dialiri arus berubah-ubah I sama dengan min 3T kuadrat plus 6T plus 8. Jika I dalam ampere, T dalam sekon, GGL induksi pada saat T-nya berapa? Coba kita cari ya. Berarti T-nya ini berapa? Nah, kita cari DI per DT-nya. Ya. DI per DT itu sama dengan turunan pertamanya. Ini turun. Jadi min 6T plus 6T diturunkan 6. 8 diturunkan 0. Jadi DI per DT-nya ini. E sama dengan min L DI per DT. E sama dengan min L min 0,5. DI per DT-nya adalah min 6T plus 6. Coba minnya ini dihilangkan aja ya. Sebenarnya kalau ini kita tes dulu ya. Ini minnya dihilangkan aja. Ini minnya dihilangkan saja. Nah, E-nya adalah 27. 27, ini kali ini kali ini. Oh, ini kalau tidak pakai minnya ini nanti jawabannya minus. Kalau dipakai minnya, ya intinya sama ya. Kalau minusnya dipakai bisa nggak? Misalnya minusnya dipakai. Jadi ini 27, ini kali ini berarti kan 0,5 kali 0,6 berarti 3. Berarti ini 3T min ini 3. Ini pindah ke sana, 27 plus 3 sama dengan 3T. Sehingga 3T sama dengan 30. T sama 30 dibagi 3, T-nya 10 detik. Nah, ini dapat 10. Jadi minusnya dipakai. Terus nomor ini, pada kumparan punya induktansi sebesar 0,8 Henry, berarti L-nya 0,8 Henry dalam setengah sekon. Ya, berarti T-nya adalah 0,5 sekon. Setengah sekon ya. Berarti delta T-nya ya. Terus kuat arus listrik berubah dari 70 kuat arus listriknya berarti delta I. Ya, ini delta T. Delta I-nya adalah 10 miliampere dikurangi 70. Berubah dari 70 dari 70 menjadi 10, berarti 10 kurangi 70. Berarti delta I-nya adalah minus 60 kali 10 pangkat min 3 ampere. Induktansi yang terjadi adalah E sama dengan min L delta I per delta T. Kalau pakai delta, ya pakai delta. Kalau pakai turunan DI per DT, ya DI per DT. Jadi E sama min L 0,8, delta I minus 60 kali 10 pangkat min 3, delta T 0,5. Ini 0,0, hilang. Berarti E sama dengan min kali min plus, jadi 480 kali 10 min 3 dibagi 5. 480 dibagi 5 dapatnya 96. 96 kali 10 pangkat min 3. Jadi 96 milivolt. Tidak. Apa Bapak salah ngitung? Coba cek salah ngitung enggak? L-nya 0,8. Nah, dalam setengah sekon berarti delta T 0,5 ya. I-nya berubah 70 jadi 10, berarti 10 kurang 70 60. 0,8
Betul jawabannya. Udah screenshot dulu nggak ada jawabannya? Nanti cek lagi ya. Sudah di screenshot semua? Sudah ya? Kita lanjut lagi. Sekarang trafo. Aplikasi dari GGMC trafo. Kayak dulu pelajaran di SMP, VS per VP sama dengan NS per NP, IP per IS. VP tegangan input atau masuk atau primer, VS itu tegangan output atau keluar atau sekunder. NP jumlah litian input masuk primer, NS jumlah litian output sekunder atau keluar, IP arus input masuk atau primer, IS arus output keluar atau sekunder. Jenis-jenis trafo, trafo itu dibagi jadi trafo step up dan trafo step down. Trafo step up itu menaikkan tegangan, ya. Nilai VP lebih kecil daripada VS, NP lebih kecil pada NS, tapi IP-nya lebih besar pada IS. Kalau trafo step down menurunkan tegangan, VP lebih besar pada VS, NP lebih besar pada NS, IP lebih kecil pada IS. Efisiensi trafo, ya, efisiensi trafo simbolnya seperti ini, dibaca eta. Eta sama dengan P out per P in, daya keluar per daya primer, atau daya sekunder dibagi daya primer nih kali 100%. Nih, daya sekunder bagi daya primer kali 100%. Atau VS kali IS per VP kali IP. P itu kan daya, itu rumusnya V kali I, VS kali IS, ya, VP kali IP kali 100%. Nah, nih. Langsung ya, soal ya. Kumparan primer sebuah trafo menghasilkan daya primer ya, primer. Berarti ini daya atau 1250 watt, daya primer. Jika efisiensi trafo efisiensinya adalah 58%, maka daya pada kumparan sekunder berarti daya sekundernya berapa? Rumusnya efisiensi adalah daya sekunder per daya 58% sama dengan daya sekunder per daya primernya adalah 1250 kali 100%. Ya, persen dengan persen coret, ini nolnya coret 1, ya. Berarti ini pindah ke sini kali, jadi 58 dikali 125 sama dengan daya sekunder dikali 10. Ya. 58 kali 125 dapatnya adalah 7250 sama dengan daya sekunder kali 10. Dicoret nolnya 1, jadi daya sekundernya adalah 725 watt. Dan screenshot dulu jawaban nomor 9. Kalau udah di screenshot kita lanjut soal berikutnya. Udah ya, udah di screenshot ya, lanjut ya. Sebuah trafo disusun dengan lampu seperti gambar berikut. Ini primer, ini sekunder. Pernyataan yang tepat menjelaskan kondisi lampu adalah lampu akan makin redup jika banyak lilitan primernya dikurangi. Jadi pakai rumus gini. VS per VP, NS per NP, IP per IS. Kuncinya supaya lampu itu menyala terang, ya, supaya terang. Kalau terang itu arusnya yang masuk ke lampu ini besar. Jadi supaya terang, kalau I sekundernya besar, itu semakin terang. Nah, kalau I sekundernya besar, otomatis ini loh, rumus sejajarnya ini. Berarti VP sama NP-nya harus besar. Karena ini sejajar. Ya, paham? Kalau I-nya besar, berarti ini yang kecil. Nah, supaya terang ya, kita cek. Lampu akan semakin redup jika banyak lilitan primer dikurangi. Salah, ya kan? Coba cek dulu. CC, bentar. Lampu akan makin terang jika banyak lilitan sekunder ditambah. Lilitan sekunder tambah, salah. Saya skip dulu. Lampu akan makin terang jika lilitan sekunder ditambah. Sekundernya ditambah. Padahal yang ditambah itu harus primernya. Primernya yang ditambah. Ya, primernya harus ditambah. Lampu akan makin redup jika tegangan primernya ditambah. Salah. Primernya harus, tegangan primernya harus bertambah.
Lampu akan makin terang jika banyak lilitan primer dikurangi. Primernya yang ditambah. Ini loh. Salah. Terang atau lemahnya lampu akan sama meskipun banyak lilitan diubah salah. Berarti ini jawaban A. Lampu akan makin redup jika banyak lilitan primer dikurangi. Kalau terang itu lilitan primernya harus bertambah. Berarti kalau misalnya lilitan primer dikurangi, maka akan redup. Betul, jawabannya A. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Trafo A dan trafo B memiliki efisiensi yang sama. Berarti efisiensi A sama dengan efisiensi B. Trafo A memiliki daya keluarannya 12 watt. Berarti daya dan daya masukannya 18 watt. Berarti daya primernya untuk A itu adalah 18 watt. Trafo B memiliki daya masukan 54 watt. Berarti trafo B daya primernya untuk B ya, karena masuk itu primer. Itu 54 watt. Ketika trafo B dihubungkan dengan rangkaian listrik, trafo B menghasilkan arus sekundernya untuk B itu 0,75 ampere ya. Berapakah tegangan keluaran trafo B? Tegangan keluaran trafo B, tegangan keluar untuk trafo B. Nah, kita lihat di sini, efisiensi A sama dengan efisiensi B. Berarti rumusnya ini daya sekunder A per daya sekunder daya primernya. Rumusnya kan daya sekunder per daya primer untuk A kali 100%. Itu sama dengan daya sekunder B per daya primer B kali 100%. Ini coret dengan ini. Daya sekunder A 12. Daya primer A 18. Sama dengan daya sekunder B itu 5. Daya nggak tahu, ini ditanyakan dulu. Daya sekunder B tidak tahu. Daya primer B itu 54. Coba caranya ini saya bagi 9. Dapat 2. Ini saya bagi 9, 6. 6 pindah sini jadi kali, jadi 12 per 2 kali 6. Sama dengan daya sekunder B. Berarti daya sekunder B ini coret dengan ini 6 kali 6 berarti 36 watt. Daya sekunder B sama dengan 36 watt. Daya itu rumusnya V kali I. Jadi daya sekunder B kali I sekunder B sama dengan 36. Daya sekunder V sekunder B tidak tahu, dikali I sekunder B 0,75 sama dengan 36. Berarti V sekunder B sama dengan 36 dibagi 0,75. Berarti 36 dibagi 0,75. Dapatnya adalah 48. 48 volt. Dan screenshot dulu. Tinggal satu soal yang terakhir. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Satu soal yang terakhir. Perhatikan data pengukuran berikut ini. Ini VP, ini VS, ini IP, ini IS, ini efisiensi. Benarkah perbandingan daya input trafo A dan trafo B adalah 5 banding daya input? Daya input itu berarti perbandingan daya pada daya input itu daya primer A dibanding perbandingan daya input trafo A dan trafo B adalah 5 banding 3. Daya input B itu sama 5 banding 3. Buktikan dengan perhitungan. Nah, langkah pertama kita untuk trafo A dulu. Trafo A efisiensi sama dengan VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Efisiensi A 75%. VS-nya untuk trafo A, kita lihat trafo A dulu. VS-nya 150 kali IS-nya 1,5 per VP-nya 240 kali IP-nya dicari. IP-nya itu X. IP-nya nggak tahu. Ini nggak tahu. Ini dicari. Ini berapa? Kali 100%. Nah,
Cara ngerjakannya ini coret dengan ini ya. Terus mana yang bisa coret? Ini nolnya ini coret ya. IP-nya ini saya tukar dengan 75. Jadi IP sama dengan 150 kali 1,5 kali 10 yang 100% tinggal 10 per 24 kali 75. Terus 150 coret dengan 75 itu dapat 2. 2 coret dengan ini 12. Jadi IP-nya ini kita cari ya 1,5 kali 10 berarti 15 dibagi 12 dapatnya IP-nya 1,25 ampere. Nah, kita cari daya primernya. Daya primer itu VP kali IP. Karena mencari perbandingannya ya. VP-nya itu 240 kali IP-nya 1,25. Jadi daya primernya ini ya 1,25 kali 240 dapatnya 300 watt. Ini untuk daya primer untuk trafo A. Sekarang trafo B. Rumusnya sama, efisiensi sama dengan VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Efisiensi trafo B 60% sama dengan VS-nya 360 kali IS-nya 0,9 dibagi VP-nya nggak tahu. VP-nya Y. Ya, VP-nya Y. Saya tulis VP aja. Kali IP-nya, IP-nya 1,8 kali 100%. Nah, ini coret persennya. Ini ditukar aja langsung. VP ditukar dengan 60. Tukar posisi. Jadi VP sama dengan 360 kali 0,9 dibagi 60 kali 1,8. Coret dengan ini dapat 6. Ini coret dengan ini dapat 2. Jadi VP-nya ini 6 bagi 2 berarti dapatnya adalah 3 volt. Saya hitung ulang ya. 360 betul 3 volt. Kita cari daya primernya itu VP kali IP. VP-nya udah ketemu 3 volt. 3 kali IP. IP-nya ini 1,8. Untuk trafo B, IP-nya 1,8. Jadi daya primernya untuk B 5,4. Cek dulu ya. Jika Bapak ada salah, cek lagi. 360 kali 0,9. I sekundernya 0,9, VP-nya nggak tahu, IP-nya 0,8. Oh, ini belum kali 100 ya, maaf. Ini belum kali 100. 100-nya kok hilang? 100-nya kok hilang mana? Coba, bentar ya. Ini kurang 100-nya kok hilang. Makanya kok angkanya kecil. Kan 100%-nya masih utuh. Berarti jawabannya kali 100. Masih kali 100. Jadi 3, jawabannya 3. Cuma kurang kali 100. 100-nya kan belum kecoret nih. 100-nya masih utuh. Berarti 6 bagi 2, 3 kali 100 berarti 300. Berarti 300 kali 5,4 berarti 540. Berarti perbandingan daya primer A banding daya primer B itu sama dengan 300 dibanding 540. Jadi 30 dibanding 54. Saya bagi 6, ini 5, saya bagi 6, 9. Perbandingannya 5 banding 9. Berarti kalau 5 banding 3, buktikan benar atau salah berarti salah ya. Salah atau tidak benar. Yang benar itu 5 banding 9. Ya, screenshot dulu jawaban terakhir. Udah sampai sini ya. Udah sampai sini, terima kasih semuanya.